Pulau Blitar. Saya minta juga. Sama. Enggak tanggung Pak. Iya. Kalau mau tanya, kan saya di Hongkong sudah 28 tahun. Sudah 28 tahun. Berapa? 28 tahun. Pertanyaannya? Saya kan di sini 6 tahun. Nah sekarang tahu kayak Suami di mana Ibu? janda. Anak di mana? Anak? Anak juga yang satu di sini, yang satunya di Indonesia. Yang satu di rumah. Iya. Sudah kerja? Sudah semua. Kerja apa semua? Yang di rumah di Semarang. Di Semarang, yang satunya di sini. Sini kerja ikut Ibu? Enggak, kerja dinas yang lain. Kerja. Majikan yang lain? Iya. Baik. Terus saya mau tanya, saya kan di sini 6 tahun itu majikan tahu kan agama Islam nggak dimakan babi gitu. Mana? Nggak dimakan babi gitu, dia majikan tahu. Tidak makan babi. Tidak makan babi. Nah, tapi setelah itu majikan majikan banyak itu makan babi. Saya ya makan sedikit lah. Ya nggak dimakan kalau bersama aja sudah ya rapi Ibu yang solehah, insya Allah anaknya di rumah segera mapan. Anak di sini segera dapat pasangan. Ibu nggak usah lagi di sini, pulang di rumah nanti enak. Sudah mulai ditata. Lagi semua. Bukan? Ya sudah, pulang anaknya soleh di rumah insya Allah. Insya Allah doain Ibu, tapi kalau didoain Ibu jangan makan babi lagi. Saya tanggal 16 itu ke Jakarta itu lomba baca Al-Quran. Siapa itu? Insya Allah, cucunya soleh insya Allah. Baik insya Allah. Ya, baik. Cukup pertanyaannya Ibu. Ya, baik. Jadi gini. Baik. Cukup pertanyaannya dijawab. Iya, baik. Amin. Ya. Iya, insya Allah Ibu cepat kembali ketemu anaknya soleh. Ada yang di sini sudah dinikahkan ya. Kemudian cukup sama baik. Adapun urusan babi untuk yang lainnya semuanya sudah Ibu, kita jawab ya. Silakan duduk Bu. Iya, sama-sama. Jadi urusan babi, tolong ya, babi itu sepakat haram. Kan bisa saja pakai mie rebus atau apa saja ya. Tolong jangan pastikan kalian tidak mencoba-coba urusan babi. Kalau ternyata majikan makan babi, urusan dia babi tidak haram kok bagi dia. Tapi kita sebagai seorang muslim, karena keharaman itu masuk ke mulut kita menjadi kita lemah ibadah atau propos iman. Tapi ibu ini adalah kalau saya makan bukan karena actionnya. Alhamdulillah sekarang ada anak-anak yang bukan kalian. Kalau kalian sudah ikut pengajian, yang tidak ikut pengajian sebagai mereka itu action. Jadi makan babi itu kayak sok-sokan. Betul. Alhamdulillah. Kalau itu calon nantimu batal kami. Kalau calon mertuamu batal ya. Orang yang sok-sokan dengan maksiat itu agak bisa dibenahi. Kalau orang melakukan dosa nyesel, saya salah, selesai kisahnya. Tapi kalau sudah sebuah kesalahan, action, sok. Aku biasa kok makannya, makan babi, makan ini. Loh, kalau kita mengatakan babi haram bukan menghinakan orang yang makan babi, tidak orang Nasrani yang makan babi, enggak. Memang Islam ada rambu-rambunya. Tolong ya urusan makanan hati-hati. Jangan coba-coba. Sedikit pun jangan coba-coba. Masya Allah. Karena haram itu menjadikan keras hati. Kalau keras hati menjadikan kebaikan susah datang pada kita insya Allah. Ada pun anak-anak ibu dan cucunya insya Allah didoakan baik semuanya. Amin. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dari samping sebelah kanan tadi yang sudah ngacung tadi pertama. Yang sudah ngacung. Oh, dari sini tadi. Ini ya, baik. Direksi mic-nya yang tadi.
Nenek saya sudah meninggal udah tahun yang lalu dan mempunyai 3 anak. Keempat anaknya sudah meninggal semua. Dan ibu saya anak yang pertama masih hidup. Ibu saya baru 7 hari meninggal. Ya. Anaknya nenek 4. Ya. Meninggalnya anaknya nenek duluan mana dengan nenek? Duluan nenek. Ya. Yang ketiga duluan anaknya. Yang ketiga meninggal dulu, oke. Karena meninggal dulu tak usah dibahas. Oh, yang Sekarang terakhir ibu saya. setelah nenek ya kan. Terus Nenek saya 1000 hari, ibu saya meninggal. oh ya Allah, ampuni yang terjadi. Nah, pertanyaan saya, nenek saya meninggalkan harta, dan harta nenek saya itu dikatakan sertifikatnya itu saya yang diamanahkan. Pertanyaan saya itu, harta peninggalan nenek saya itu apakah harus dibagi berempat atau bagaimana? Berempat. Nah, baik, saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. berkata. Jadi gini, orang yang meninggal dulu tidak mendapatkan warisan, tapi malah diwaris. Semoga banyak umur semua. Contoh, ibunda saya sudah wafat. Saya mewarisi harta beliau. Kalau seandainya saya meninggal duluan, ibu saya mendapatkan warisan harta saya. Begitu dong, karena saya meninggal dunia. Kan dalam urusan waris kan ayah mendapatkan bagian, ibu mendapatkan bagian. Jadi nenek itu mendapatkan warisan dari anaknya yang 3 yang telah meninggal. 3 anaknya meninggal dunia, ninggalin apa? Kalau meninggalin sesuatu, nenek itu berarti kan ibu, seorang ibu. Ibu mendapatkan bagian warisan. Dilihat nanti kalau punya anak laki-laki atau tidak. Jadi yang meninggal diwarisi bukan warisi. Maka di saat nenek meninggal dunia, ia meninggal gak ada dong karena mati duluan. Yang tersisa tinggal ibundamu. Nah, tinggal kita perlu lihat ibundamu jelas waris yang pasti karena adalah anak kandung dari bayi ibundamu. Cuman apakah ibunda masih punya saudara? Kemudian anak yang meninggal duluan laki atau perempuan? Punya anak? Belum nikah semuanya? Belum nikah, cuma punya anak, masih ada anaknya. Cuman kemudian nenek punya saudara? Masih hidup? Duluan mana dengan nenek? Yang dua nenek. Jadi nanti, jadi masuk juga itu nanti, karena itu saudara nenek. Jadi yang mewarisi nanti adalah karena nenek punya saudara, berarti saudara nenek dapat bagian. Beda. Kan meninggalnya saudaranya nenek kan setelah nenek yang 2 itu. Yang 2 itu yang mendapatkan warisan dari nenek. Laki atau perempuan duanya? Oh, enggak. Yang saudaranya nenek yang meninggalnya setelah nenek 1 dong, nggak ada lagi, bukan 2 katanya tadi. Oh, baik. Jadi berarti yang mewarisi adalah saudarinya nenek ada, kemudian anak perempuannya ibunda Anda sudah mendapatkannya. Nenek nggak punya suami kan? Nah, begini ini perlu dilacak, jangan sampai yang seharusnya mendapatkan warisan lalu tidak diberi waris. Memang anaknya nenek teramat dekat karena anak. Cuman berarti saudaranya nenek itu saudara, nggak boleh ditinggalkan. Jadi saudaranya nenek juga mendapatkan yang masih hidup itu. Kemudian daripada saudara-saudaranya nenek, karena permasalahan nenek tidak punya anak laki-laki yang hidup setelah nenek. Kalau seandainya nenek punya saudara laki-laki yang hidup setelah nenek, nanti diambil oleh ibu Anda sama anak saudara laki-lakinya sudah beres. Cuman karena nenek tidak punya anak laki-laki, berarti itu nanti banyak yang boleh menerima, termasuk nanti saudaranya nenek
Nah, saudaranya nenek, kalau sudah nggak ada yang lagi, anak saudaranya nenek. Jadi tolong hati-hati jangan langsung diambil oleh Anda. Harta waris adalah harta yang penuh berkah kalau diambil dengan cara yang benar, tapi ternyata itu menjadikan permusuhan kalau diambil dengan cara yang tidak baik. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita mengambil sedikit pun dari milik saudaranya. Dan ini wasiat untuk semuanya, pesan untuk semuanya. Kalau ada pembagian waris, tolong Anda yang paling lembut hati, jangan mengangkat suara. Sebab kalau urusan waris yang gede syaitonnya, iblisnya. Sehingga yang rebutan waris bukan orang kaya saja, orang melarat, rebutan, dikerobek sama meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Rebutan waris bukan saja orang bodoh, orang alim pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok. Na'udzubillah, jadi waris, na'udzubillah. Makanya rebutan waris setelah di neraka berjalan di atas bumi. Dan Anda jangan masuk bagian semacam itu. Kembalikan ulama, nanti didata semuanya masih ada siapa, dan itu mendapatkan bagiannya. Dan memang Anda sangat, ibunda Anda sangat berhak mendapatkannya. Akan tapi Anda punya saudara berapa? Apalagi ada saudara. Jadi peninggalan ibundanya dibagi dengan saudaranya sudah. Jadi nonton nanti kalau memang benar-benar realnya seperti apa masih ada. Jadi yang jelas saudaranya nenek mendapatkannya. Anak saudara nenek kalau sudah nggak pada ada mendapatkannya. Saudara Anda mendapatkannya. Saudara Anda mendapatkan dari ibu Anda, karena ibu Anda mendapatkan dari nenek Anda. Seperti itu ya. Tolong ditulis yang rapi supaya tidak ada yang salah. Intinya nasihatnya satu, jangan gampang mengambil harta waris kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Baik, terakhir pertanyaan terakhir Bu ya, singkat pertanyaan tertulis yaitu ini pertanyaan Bu ya, orang tua saya itu bapak saya punya hutang ke nenek orang tua bapak. Sedangkan bapak sudah tua dan tidak mampu membayar hutangnya. Berarti hutang itu tanggung jawab siapa? Bapak atau anak-anaknya? Demikian. Jadi hutang seseorang tidak akan menjadi tanggungan orang lain. Hutang suamimu bukan tanggunganmu, hutangmu bukan tanggungan suamimu. Hutang pelit banget. Kan suaminya dibantu lah, suami yang utang gak dibantu. Belum ajudannya. Bantu suaminya kalau belum utang, kasihan dong dia. Dari keserangan untuk bertahun-tahun, pelit banget. Sudah diongkok lama-lama masih pelit. Jadi maksudnya, jadi kakek, ayah punya utang ke nenek, ya kan? Maka bukan kewajiban anak untuk membayarnya. Tetapi kebaikan hati seorang anak agar ayahnya lega sehingga kerja untuk bayar utang ayahnya. Sampai hari ini pun Anda tidak punya kewajiban membayar utang ibu. Cuman hidupmu kan ingin bahagia, sehingga sampai pergi ke sini ingin bayar utang ibu. Jadi secara kewajiban tidak ada kewajiban bayar utangnya orang lain. Cuma nanti kalau subhanallah ayahmu yang bertanya, kok ayahmu meninggal dunia? Ingat, kalau ayahmu meninggal dunia, kamu tidak boleh mewarisi hartanya kecuali diambil untuk bayar utang dulu. Anak jahat tiba-tiba langsung ambil anak, coba bagi sebelum kita dari kurang ajar. Segera berisi mana utangnya ayah atau ayah kalau nenek, bayar utangnya semuanya, terus setelah dibayari baru dibagi waris. Akan tapi selagi masih hidup tidak ada kewajiban bagi anak membayarkan utang ayahnya kecuali karena bapak tidak kasih sayang seorang anak, takut ayahnya ditagih terus sakit stres, maka saya akan bayari. Bahkan berkata akan saya bayar nanti, saya tanggung. Jadi seperti itu ya. Cuma jangan dengar omongan ini langsung sudah saya nggak bantu ayah. Ayahmu adalah ayahmu, ibundamu adalah ibundamu, suamimu adalah suamimu. Bukan kayak itu kekasih hatimu. Itu nggak apa-apa. Saya berbagi, tapi itu bahagia indah. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan masalah ekonomi, masalah bisnis tadi sudah. Sudah, Bu, tadi sudah. Baik. Terima kasih Bu ya atas jawabannya dan nasihatnya. Demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila belum ada yang berkesempatan bertanya langsung ya karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah selebihnya apapun pertanyaan mengenai syariat itu bisa diakses melalui channel YouTube Al-Bahjah TV atau Bu Yaya yang insya Allah di situ banyak tanya jawab tentang fikih, tentang syariat juga yang bisa disimak. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
Amin. Mohon izin sebelum diakhiri ada saudari kita yang ingin berikrar syahadat. Mohon kiranya ada bimbingan dari ibu. Silakan bisa ke depan sini. Masuk Islam. Mana? Iya, maksudnya kamu 7 tahun yang lalu pertama saya datang ke sini, saya ikut majikan, dan majikan itu benar-benar orang Buddha, dan saya disuruh majikan masuk Buddha, saya nggak mau. Akhirnya di saat saya pertama kerja ini nggak boleh, kerja itu nggak boleh. Saya bingung, Bu ya. Setelah itu, karena saya baru pertama dari Indonesia, saya bingung kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, takutnya saya dipulangkan. Sementara di rumah ada anak kecil dan harus bayar hutang-hutang. Saya bingung, Bu ya. Akhirnya mau nggak mau, saya disuruh masuk Buddha, akhirnya saya ngikut. Tapi dari hati dan pikiran saya tetaplah Islam. Tapi sampai saat ini pikiran saya nggak tenang, ya. Sekarang masih di majikan yang sama? Enggak, cuma 2 tahun setelah itu. Sekarang sudah bebas dengan majikan? Bebas, tapi hati saya nggak tenang. Allah makasih. Jika ketidaktenanganmu itu sebuah iman yang amat dalam, itu yang menjadikannya. Dan bersyukur punya hati semacam itu. Dan ingat yang lalu biar terlalu. Allah melakukan itu. Dan memang itu usaha yang paling gede menyebutkan Allah. Tapi kalau kita kembali, Allah pun mengampuni. Tinggal nanti harus makin semangat ya, dekat dengan syariat, menjalankan kewajiban agama, jaga aurat, jaga pergaulan. Ya usah khawatir, setelah itu bersyahadat yang lalu berlalu sudah selesai. Apakah Allah mengampuni dosa? Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Yang dikatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka selamanya, yang tidak tobat seperti kamu. Ini adalah tobat, Allah ampuni, selesai. Sudahlah ya, yang lalu biarkan berlalu, ke depan hati-hati. Kalau suatu ketika ada ancaman tadi, tidak. Iman, Allah, Rasulullah, gak bisa diganti. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan ya. Tinggal sekarang kusuk, berkumpul dengan perkumpulan mulia semacam ini. Jangan sampai berpindah pergaulan, pindah. Setiap akhlak cari pengajian, setiap Sabtu cari pengajian yang bisa rutin. Dan jangan usah ceritakan tentang masalah ini. Ya, anak-anak juga tak perlu tahu. Alhamdulillah. Semua media ditutup semuanya. Ya, untuk pribadi ya. Coba insya Allah Allah ampuni. Jangan khawatir. Suami di mana? Nggak punya suami. Karena saya bekerja, setelah saya sukses, akhirnya suami minta cerai. Karena saya jengkel, akhirnya saya mengurus perceraian. Iya, Setelah perceraian selesai, berapa bulan kemudian suami saya menikah. Alhamdulillah. Ya, sekarang. Nanti dapat suami lebih baik. Itu seharusnya adalah dengan kesuksesanmu, kamu semakin lembut dengan suami. Kita kan soalnya dapat suami diganti. Amin. Suamimu yang dulu baik, buktinya dia segera menikah karena ingin cari yang halal. Tidak usah disesali, bumi Allah berluas. Laki-laki tidak hanya dia saja, masih ada yang lain. Yang penting iman sudah kembali, dan berpikir tentang pernikahan, nggak apa-apa. Suami yang soleh ya, yang bisa memuliakan. Bismillah ya, indah karena Allah. Anak ada berapa? 2. Sudah gede? Kelas 3. SD? Ya, Sudah berapa lama di sini? 7 tahun jalan. Anak ditinggal sama 7 tahun? Enggak, anak 2 tahun terus saya pergi ke sini Masya Allah. Jadi jarang ketemu ibunya. Sama siapa sekarang? sama mantan suami. Oh, yang biayai? Yang biayai kirim terus. Suami biayai. Saya yang membiayai, tapi setelah saya cerai akhirnya saya jarang ngirim uang. Oh gitu. Anak siapa itu? Anak dia Anak dia. Baik.
ambil hati anak, tetap saja membantu, tapi bukan untuk rebutan. Alhamdulillah suamiku tanggung jawab merawat anaknya, biarkan dia. Tapi tolong masih usulan pondok ke tempat yang mulia. Sudah yang mulia bergabung, selesai ya. Insya Allah dengan suami yang baik lagi. Dan semakin tawadhu. Ya, mungkin suamimu bisa lebih kaya dari kamu, bisa saja lebih di bawahmu. Apapun bentuknya, tetap tawadhu, nggak boleh sombong. Cukup. Baik, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku yakin dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan biasanya rata-rata kalau orang pernah kepleset dalam kehidupan sudah masuk kembali yang lebih indah dari sebelumnya. Karena sudah akan merasakan pahitnya rupanya iman yang salah, hati kecilnya masih sama. Sekarang kembali ke lingkungan iman yang benar, indah insyaallah. Amin. Baik, sama-sama. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Para orang ya. Insyaallah. Gak boleh salaman. Semua tinggal begini. Ya. Jadi ini lebih baik. Ini ada permintaan dari Indonesia. Majelis Buya di Indonesia itu tidak pernah ada kota amal berjalan. Karena yang ingin berbuat baik harus berkorban dong, mendatangi kota amal. Mereka banyak di Hongkong sudah biasa semacam itu. Minta izin. Kalau minta izin sudah. Oh, mungkin hanya di sini saja, tidak diizinkan tempat lain. Karena ada sebagian tidak bisa transfer yang ingin membantu perjuangan dan sebagainya. Cuma terlanjur tadi punya uang saku mau beli bakso nggak jadi mau dimasukkan kota boleh, akan tapi tentunya yang memang tidak bawa duit nggak usah gengsi, nggak usah malu ya. Ini baru jor-joran ya, sudahlah diputar kota amal sambil untuk kepentingan perjuangan di sini, karena ini juga perlu dipropaganda dakwah di sini. Silakan kota amal, tapi Buya di tempat Buya tidak pernah ada yang semacam ini. Boleh diizinkan, bismillah, sisa nanti karena Allah. Dan juga jangan lupa sisihkan isi Anda untuk saudara-saudara kita yang dari Palestina. Nanti ada rekening Palestina ada, subhanallah, itu harus kita tolong. Baik, cukup insyaallah. Baik, sekedar informasi sebelum Buya doa tadi yang Buya sampaikan bahwa alhamdulillah selama ini memang sudah rutin teman-teman yang juga ikut terlibat dalam program-program kemuliaan, dari mulai program untuk santri, program Palestina, peduli sosial dan lain-lain. Maka sebagian ada yang memohon untuk tadi adanya keliling barangkali, karena ada beberapa yang menanyakan bagaimana caranya dan seperti apa. Maka sebelum Buya menghadiri dengan doa, sambil kita lanjutkan sholawat bersama, izin panitia akan keliling sesaat ya. Bagi yang ingin menerjemahkan silakan, tidak pun tidak apa-apa, insya Allah semuanya mendapat kebaikan. Sama-sama kita membaca sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Rasulillah,